yang saya bawa. Jadi ada 4 kegiatan yang kami lakukan. Jadi kami bekerja sama. Dosen-dosen di USU itu Bapak Ibu ada 3 pekerjaan yang saya lakukan. Pendidikan itu mengajar, kemudian ada penelitian, membuat penelitian termasuk penelitian tentang kopi. Yang ketiga itu pengabdian masyarakat. Nah, ini bagian dari tugas kami melakukan pengabdian masyarakat. Beberapa kali memang kami dari dinas melaksanakan pembinaan, termasuk juga konten kami di sektor perkebunan kopi di Kecamatan Pemulih Hutan selalu kami jalankan melalui dana pendanaan dari APBN pusat, provinsi ataupun dari APBD Kabupaten Samosir. Namun karena keterwakilan ya belum semua barangkali kelompok tani ataupun target kami untuk melaksanakan peremajaan tanaman kopi ya. Jadi mudah-mudahan nanti melalui kegiatan ini pihak pemerintah Kabupaten Samosir dalam hal ini Tanah Pertanian bersama dengan Pemerintah Pertanian USU dan bisa berkolaborasi untuk menghasilkan kualitas kopi yang bisa dikenal seperti yang dibilang ketua tadi, bisa dinikmati ataupun bisa diketahui oleh para penikmat kopi secara khusus yang ada di luar Indonesia. Ini namanya perangkat uji tanah lahan kering. Ada juga untuk lahan sawah, ada juga untuk lahan-lahan di pinggir laut. Dia terdiri atas tas, kemudian ada bahan kimianya di dalamnya, ada buku petunjuknya. Nah, jadi kita nanti bisa belajar dari buku petunjuk ini untuk menggunakan bahan-bahan kimia. Kenapa ini perlu kita buat? Karena seringkali kita mau buku itu tidak berdasarkan kebutuhan harapan. Jadi berapa pupuk yang kita berikan, itu kan sebetulnya berapa yang dibutuhkan tanaman, berapa yang bisa disediakan tanah. Kekurangannya itulah kita tambahkan dari pupuk. Pupuknya bisa pupuk kimia, bisa kita kombinasikan dengan pupuk organik. Kompos, pupuk kandang, sisa panen. Kenapa kita perlu memupukkan spesifik? Kan setiap jengkal tanah itu kan beda-beda dia kandungannya. Antar desa ini bisa beda. Apalagi kita rata-rata satu kabupaten pasti sangat berbeda. Maka rekomendasi pemerintah tadi sebagai petunjuk umum saja. Kalau kita punya alat ini, kita bisa menggunakan per lokasi lahan itu bisa. Jangankan desa, setiap peta lahan bisa kita ambil sampel tanahnya bisa penelitian. Apa? Bentuk besar itu ada pertama adalah pemangkasan bentuk. Ini sebetulnya yang paling utama, Pak. Karena apa? Karena kita ingin membentuk bagaimana tanaman itu. Jadi apa tujuan kita untuk membentuk itu, Pak? Ya, itu untuk membentuk kerangka tanaman itu, Pak. Supaya pabriknya, supaya produksinya banyak. Itu cabang produktif itu yang pelihara gitu. Jadi kalau kita misalnya cabang produktif ini kita nggak pelihara, tapi cabang yang nggak produktif kita pelihara, ya akhirnya kita banyak daun. Dan satu lagi kopi kita bukan mau produksi daun. Tapi maaf Pak, kami orang awam, petani, karena kami kurang berpendidikan, maka kerja kami terlalu Pak. Itulah mungkin kami salah penghasilan. Oke, tapi kan ada PPL, Pak. Tolong Pak, sehingga ya, tolong Pak PPL itu dimanfaatkan Pak. Karena dia ditugas pemerintah itu untuk ke kampung itu adalah untuk mendampingi bapak-bapak dan itu dimanfaatkan Pak. Nah, kopi yang terkenal adalah kopi Arabica, mungkin sini juga Arabica, yaitu kalau beli-beli misalnya di toko-toko kopi atau kita selalu juga ini yang biji kopi itu selalu biasanya adalah kopi Arabica, Ayo gitu ya, kemudian
Lalu misalnya ada juga kopi yang Mandailing, tapi nggak pernah ada kopi dari Samosir. Mudah-mudahan tahun ini Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya penggerek batang. Ada seperti ini di lapangan Pak. Ya itu ada serbuk ya. Ya kalau tadi hanya kuahnya saja yang berlubang, maka ini bisa menggerek batang masuk, kemudian menyebabkan serbuk warna hitam di tempat penggerekan tadi di jalannya. Juga ada lubang, tapi lubangnya pada batang bukan pada ruang. Ya. Nah ini disebabkan oleh ulat ini, karena ada ulatnya. Nah itu kembali lagi dipangkas batangnya tadi, kemudian dibakar. Ya karena di dalamnya, misalnya Bapak Ibu rajin mengolah, dicepin gitu kan ya. Ya kalau enggak ya harus dibakar. Ya, karena disitulah tempatnya hidup. Kita kan maunya ada pertanian organik kopi dari Samosir adalah kopi organik. Ya. Nah bagaimana kopi organik minimalkan penggunaan senyawa kimia, bahan bakunya, pestisida kimia. Bapak Ibu bisa menggunakan kompos dari macam-macam, dari limbah-limbah yang ada di sini, dari limbah daun jagung, dari limbah-limbah kopi, ya dari kulit-kulit kopi, bahkan kulit kopi bisa dijadikan kopi, tapi bukan kopi dari biji, tapi kopi dari kulit. Kambing, ayam itu juga bagus banget. Tongkol, jagung juga bisa. Kemudian daun-daun ini kan juga jalanin semak ini bisa dibuat kompos itu. Tapi ada kuncinya, kita langsung aja. Membuat kompos itu semakin banyak bahannya, semakin bagus. Macam bahannya masuk, macam bahannya, ya. Makin banyak, makin bagus. Kemudian potongannya semakin halus, semakin bagus. Nah, itu. Jadi itu kuncinya untuk membuat kompos. Syarat yang lain lagi, timbunan kompos itu tidak bisa dalam satu ember, tak jadi itu. Jadi maunya kompos itu paling tidak tingginya 1 meter, panjangnya bisa 3 meter, 30 meter, terserah apanya timbunannya, panjang timbunan ya. Tapi tingginya itu mesti tinggi betul. Kalau tidak, kalau misalnya hanya 50 kilo itu tidak, pengomposan tidak terjadi. Terjadi itu tidak sempurna karena tidak panas. Jadi ciri pengomposan itu terjadi biasanya kalau sudah panas berarti sudah mulai proses perombakan oleh mikroorganisme atau bahan-bahan yang kecil itu seperti jamur dan sebagainya itu untuk merombak bahan itu supaya bisa hancur, laku, dan kemudian bisa tersedia dia dalam bentuk unsur hara yang bisa kita bukukan ke tanah. Ada nggak cara mengetahui ulat penggerek batang itu ada di kebun kita sebelum tanda-tanda itu tadi ada, begitu? Atau mencegah mungkin? Jadi mencegah itu ada dengan supaya apa? Yang lain mungkin kalau mau rajin ya bisa juga kita masuk di yang patah batangnya, yang dulu patah masuk di kapur baru sedang lubang itu pakai kayu. Bisa di nah kapur baru yang dicari supaya kita latih. Ya tapi yang mudanya tuh yang patah itu harus segera diperiksa di mana ulatnya. Batangnya patah. Kan biasanya ini patah ranting di dalam itu dia akan ulat. Namanya juga kita rapal. Kali berikutnya mungkin satu ini kira ikan hitam ya. Ini kan nggak kenal. Di antara tanaman itu Saya Felicia Sitanggang. Saya sekarang kami sedang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Ini acaranya luar biasa karena yang turun langsung ini pakarnya itu it's so
so amazing ya, I'm so grateful. Jadi saya juga ketua dari IKM Samosir dan juga adalah Executive Director dari IDN of Americas. Nah, mengapa ada IDN of Americas di sini? Karena kami melihat pasar Amerika yang sangat-sangat besar yang harus ditarget oleh pasar Indonesia, terutama di Samosir Niku. Jadi kami di sana sudah menikmati kopi enak, tetapi nggak tahu sumbernya dari mana. Nah, saya yakin dengan adanya pelatihan ini langsung kepada petani akan meningkatkan kualitasnya yang jauh lebih baik lagi. Sekarang kopinya udah enak, saya yakin akan makin lebih enak lagi. Jadi terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Felicia. Jadi kami juga tergugah untuk melakukan pengabdian masyarakat di sini karena kedatangan Bu Felicia ke Fakultas Pertanian USU yang menyatakan bahwa pasar di Amerika itu untuk kopi dari Indonesia, spesialisasinya dari Sumatera itu sangat besar. Karena itu, tetapi bahan bakunya atau kopi yang mau dijual ke sana itu masih kurang ya. Pasar besar, tapi bahan bakunya kurang. Karena itu kita butuh mengedukasi petani agar bisa meningkatkan produktivitasnya. Nah, dalam program kali ini ada 4 langsung kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama, kita memperkenalkan satu alat UPTK untuk mengetahui kesuburan tanah yang ada di sini, kemudian keasaman tanahnya, dan sehingga kita tahu pupuk apa yang paling diperlukan untuk meningkatkan produksi. Yang kedua, mengedukasi petani tentang pemangkasan. Bagaimana pemangkasan dilakukan untuk pemeliharaan sehingga pupuk yang kita sediakan tadi bisa efektif masuk ke tanaman, tidak pemborosan ya, karena tidak banyaknya daun sebenarnya yang tidak produktif. Yang ketiga, kami mengajarkan juga membuat kompos karena sesuai dengan selera pasar itu menginginkan yang organik, jadi tidak minim lah penggunaan pupuk kimia. Pupuk organik lebih disukai, karena itu kita mengajarkan petani nanti cara membuat kompos yang baik, yang hasilnya itu mengandung banyak bahan organik yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian yang keempat, selaras dengan itu ada kegiatan pengendalian HPV hama penyakit tanaman di tanaman kopi. Jadi kita membawa 4 narasumber ke petani ke daerah ini untuk mengedukasi petani. Mudah-mudahan hasilnya bermanfaat dan hasil nyatanya akan dirasakan Bu Felicia. Kualitas dan produktivitas kopi dari Samosir meningkat, kita bisa memasarkan lebih luas sampai ke Amerika, dan yang terakhir adalah kesejahteraan petani bisa ditingkatkan. Mungkin begitu saja. Dia satu dari ini bisa untuk 1 ton kompos. Cuma airnya ini tadi syaratnya, kekurangannya saya bilang rajangannya terlampau besar, atau tidak dirajang ya kan, bagian dirajang ya kan. Kemudian pencampurannya ini agak susah karena udah seperti ini ya kan. Bisa kita campur misalnya pakai lapis-lapis. Pisang di bawah semua, baru nanti masuk kotoran ternak, masuk jerami, masuk kotoran ternak, ya kan gitu. Masuk limbah jagung, masuk kotoran ternak, baru nanti disiram dari atas. Atau setiap lapisan disiram dulu, disiram, baru dilapis, siram lagi, lapis lagi, siram lagi, begitu. Ini kan kita udah kadung gini ya kan. Sementara kita masih ada kerjaan yang lain. Tapi yang benarnya harus tahu, ya kan. Nah, kalau gini kan yang basah nanti paling di atas ini, kalau kayak gini itu kelemahannya, ya kan. Tapi kalau kita buat satu lapis itu kita siram, lapis lagi, siram lagi pakai ini supaya merata Pak ya, supaya merata ya, supaya merata. Baru tutup pakai plastik. Plastiknya nggak boleh yang transparan, harus ditutup karena matahari masuk kalau yang transparan. Nanti yang tumbuh gulma.
Apa cuma air aja Pak? Kompos, ha? Cuma air aja nggak Nggak apa-apa. Sekali seminggu dibuka. Sekali seminggu diperiksa. Dicampur juga, enggak? Kalau sudah panas, diaduk. Kalau enggak jangan, karena nanti merubah apanya. lagi subuh-subuh. Nah, ini plastik harus jangan yang transparan karena dia nanti biji gulmanya tuh biji rumput-rumputan dia tumbuh. Ya jadi kita masuk ke acara yang kedua, bagaimana mengidentifikasi ya tanah kita ini kesuburannya bagaimana, pH-nya juga ya Pak. Saya serahkan sama Pak Profesor Sarifudin. Analisis di laboratorium ini memang lebih tidak aktif. Tapi untuk kebutuhan petani ini sudah mencukupi. Kalau untuk riset memang nggak bisa. Nah, prinsipnya itu adalah penggunaan senyawa-senyawa kimia dengan menggunakan indikator pewarna. Jadi nanti kita melihat bagaimana kandungannya dari perubahan warnanya, ini pedomannya. Ada juga nanti hasil reaksi seperti buih dan endapan. Oke? Kita aduk sampai dia larut semuanya. Tidak ada lagi endapan. Walaupun nanti mengendap dia memang. Ya, makanya kalau kurang halus itu agak lama reaksi. Dia butuh P banyak, kita kasih pun P, dia diikat oleh tanah itu. Memang urusan P itu paling rumit. Ya. Ternyata P-nya rendah. Ya. Nah, kita tengok di lampiran, untuk P yang rendah, berapa pupuk P-nya? Tengok di lampiran, 37 tadi, halaman 37. Ini umur berapa ini misalnya? Umur 3 tahun, enggak? 2 tahun. Mana? Ini kopi. Nah, ini berapa lah umurnya? Kita anggaplah umur tunasnya. Tunas. Nah, 2 tahun lah. 2 tahun. Ya, nah, ini ada daftarnya udah 2 tahun. Atau pakai rumus umum yang saya kasih kemarin. Bisa juga. Ya, tapi ini pedoman dari alat ini. Umur 2 tahun, kalau dia P-nya itu rendah, nanti kita tengok K-nya berapa. SP36-nya itu 100 gram per pohon per tahun. Berarti 50 gram per pohon per 6 bulan. Sekali kasih 50 gram. Cocok dengan rumus dosis kemarin kan, saya bilang kan. Kita ke dinding. Untuk digunakan seoptimal mungkin. Semangat petani. Serahkan ke IDNA untuk digunakan Membantu rakyat. membantu petani, khususnya petani kopi di Pak Siar, Mewakili Pak petani. Siar Simbolon mewakili petani, sehingga alat PUTK ini bisa dimanfaatkan sebaik. Amin. Terima kasih. Tadi sampai kering, yang daun hitam keringnya udah gugur. Karena ini semuanya terganggu, menyebabkan proses fotosintesis akan berkurang dan nggak bagus. Ujungnya adalah produksi yang rendah. Ya. Obatnya nggak suka. Iya. Nah kalau ini Bapak Ibu bisa lakukan dengan penyemprotan. Kalau nggak terlalu banyak, kan luas sekali, nggak mungkin dipetik satu. Kalau cuma 3-4 pohon, bolehlah dipetik-petik. Nah caranya adalah dengan disemprot. Nah penyemprotan itu karena kita mau tujuannya adalah pertanian organik, tidak menggunakan senyawa kimia. Bapak Ibu bisa lakukan dengan insektisida biologis, bisa dengan jamur, ada
dijual di pasar pun banyak. Pak Sanin juga ada, misalnya kayak jamur beveria ataupun misalnya dengan metarhizium ada ya. Nah ini kalau udah kena ke batang akan kering seperti ini. Tadi saya lihat dengan Pak Sanin kita keliling-keliling masih ada batang yang udah hitam, tapi sebenarnya masih cukup sehat. Ketika dikopek masih hijau. Nah itu sebenarnya nanti akan diobatin yang seperti itu adalah dengan pemangkasan. Nah kalau ini dibiarkan maka selain batangnya kering juga menyebabkan buah juga seperti ini menjadi kering dan rontok dan akhirnya juga keproduksi. Nah ini adalah yang PBKO ya, penggerek buah kopi yang ditandai dengan lubang, baik yang buahnya masih hijau maupun yang sudah merah. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu panen, ini kan misalnya udah siap panen ya. Nah ini sebenarnya kalau dilihat timbang ini dia ringan, menandakan sebenarnya dalamnya udah nggak ada lagi dagingnya. Nah di dalam ini adalah tempat dia berkembang BBKU-nya, ulatnya. Nah kalau pun dipaksain ya, jadi akibatnya yang kita proses ya di proses kopi lah, itu yang kita proses adalah kotoran hewannya, serangganya, atau hanya kulitnya, bukan kopinya. Nanti akan berpengaruh dengan rasa kopi itu sendiri pada akhirnya ya. Nah kemudian yang saya jumpai lagi kemarin adalah penyakit karat daun. Ini yang paling umum, tapi di sini nggak banyak saat ini. Kenapa? Karena musim panas. Kalau dia udah mulai musim hujan itu akan banyak. Nah ini juga saya lihat banyak sampah di bawah pohon, itu juga kemarin kan saya bilang ya kan, yang rontok seperti ini semua kalau dibiarin di bawah pohon maka dia menjadi sumber penyakit. Diterbangkan angin ke tanaman berikutnya, dibawa percikan hujan, atau kita mungkin mijak-mijak kemudian menempel di sepatu kita dan itu menjadi sumber penyakit. Maka sebaiknya dibersihkan ya, nah ini seperti inilah. Ini kalau dibiarkan ya, jadi dia inilah dia kalau apa bisa dilihat ya, ini dibersihkan. Nah inilah dia nih. Kalau dilihat di bawah mikroskop kelihatan dia. Nah ini beberapa penyakit utama yang saya jumpai di lapangan sambil nunggu-nunggu giliran ini ya. Ini semua ini bisa kita hindari apabila tanaman itu sehat. Jadi intinya adalah kesehatan tanaman. Bagaimana dengan kesehatan tanaman? Pertama adalah dengan merawatnya. Merawatnya dengan salah satu dengan pemangkasan, pemupukan yang seimbang, kemudian juga dilakukan monitoring. Kalau misalnya nggak banyak Bapak Ibu dapatkan gejala-gejala seperti ini bisa dipetik manual ya, kemudian dikumpulkan satu keranjang atau plastik kresek, mau dibakar atau nggak dibakar, dicacah kembali kecil-kecil dan jadikan bahan kompos. Udah daunnya banyak, cara mengatasinya apa bisa yang kayak disemprot tadi? Ya, ini terjadi karena kelembaban. Semua terjadi karena kelembaban yang terlalu tinggi. Kelembaban itu bisa mungkin semak ya, memang kita dataran tinggi, kemudian kanopi daun dengan daun tanaman lain itu terlalu banyak sehingga di sininya namanya mikro di sekitar tanamannya terlalu tinggi lembabnya sehingga dia tumbuh. Kalau Ibu lakukan perawatan dengan baik, dipangkas dengan teratur segala macam, ini insya Allah akan berkurang. Kalau sekarang ini yang udah kan ini udah pangkas 2 kali nih. Ini pangkasnya namanya pangkas yang penghabisan, pangkas apa Pak? Rehabilitasi atau rehab atau apa? Peremajaan ini udah dilakukan Pak. Inilah caranya mau melakukan. Cuma nanti kalau kita yang udah maju dipangkaskan, kita pelihara 1 atau 2 pohon, silakan. Yang mati baru kita sisip. Kita perlu segini lah ya, lebih kurang Pak ya. Yang punya. Saya pendek juga. Lebih kurang lah. Tapi jangan Bapak, itu saya bilang pemangkasan ini Pak harus kita nggak perlu sayang Pak. Kenapa? Sekarang Bapak Ibu saya tanya, 1 pokok ini mau berapa kilo Bapak dapat? Banyak. Enggak ya, sekarang yang 2 itu enggak. 2 kilo. Ini keluar 2 kilo Pak. Udah pernah Bapak apakan Pak? Itu buahnya itu berapa dompol ini Pak? Ini kan dompolan 1, 2, 3, 6. Dan kopi ini Pak, setelah ini buah lagi nggak Pak? Enggak lagi. Nah, inilah Bapak ada yang buah, ada yang enggaknya. Yang mana yang benar itu benar? Berbuah Pak. Berbuah. Siapa yang berbuah Pak? Tapi jarang itu. Setelah beberapa waktu. Sebenarnya Pak, kopi ini, bantalan ini hanya sekali buah Pak. Tapi buahnya nanti akan kepucuk. Setelah 2 kali, 3 kali biasanya tinggal sedikit Pak ya. Nah,
Maka kalau itu, maka kita perlu dia dipangkas ya. Maka saya bilang tadi, kalau kita mangkas itu yang jangan kita takut, ini kita pangkas dulu, Pak. Ya. Habis itu, Pak, kita pangkas ini, Pak, janganlah, Pak. Kan satu lagi kita memangkas itu nanti kalau ada bahan bacanya itu jangan bertumpang tindih. Berarti yang satu kita potong, Pak. Ini kenapa kita potong? Supaya, Pak, ini paling di atas nanti, Pak. Supaya dia nggak sama. Kalau sama nanti dia mau pecah, Pak. Nggak usah takut, Pak. Nggak rugi saya, Pak, ini? Tidak, Pak. Nanti gini, Pak, ya. Setelah ini nanti satu pokok ini kita perhatikan, Bapak, dengan yang lain nanti, Pak, ya. Oh, setelah. Ini masih lagi perlu potong lagi, Pak. Karena apa? Nanti kita yang pelihara ini, Pak, cabangnya ini hanya 6-4 aja, Pak. Yang lainnya bakal dibunuh, Pak. Bunuhnya bagaimana kalau udah berbuah ini, Pak? Ini satu lagi, kalau kita pangkas ini, Pak, ini pun juga nggak perlu hidup ini, Pak. Ini yang ini tuh. Masih lagi berbuah ini harus dihilangkan semua ini, Pak. Nah, itulah pangkas pemeliharaan, Pak. Nah, tunas-tunas ini dibersih semua. Jadi nanti ini, Pak, yang sini tadi, ini nanti sekitar 30 cm, ini juga kita potong, Pak. Nah, itu namanya pemangkasan bentuk, Pak. Ini kita juga potong, Pak. Nggak usah takut, Pak. Kenapa itu Bapak masih pertahankan? Katanya si Bapak ini sakit. Oh, enggak, sebetulnya pada umumnya gini tuh. Pemikiran saya, ini mau saya ganti semua. Oh. Soalnya yang saya tahu, kalau dia bermacam seperti ini, saya lihat punya kawan-kawan, dia nggak tahan produksinya sampai 10 tahun. Artinya sudah langsung ini dia rangkasan, Pak. Makanya saya tanya Bapak dengan tahu. Makanya belum saya. Ya, Pak, ya. Ini. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Oras, perkenalkan nama saya Dolor, petani kopi dari Desa Sarangtonga, Kecamatan Tongkota, Kabupaten Samosir. Atas nama petani mewakili dari petani Kabupaten Samosir, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, yang mana mulai dari tanggal 15 kita ada kegiatan pelatihan kopi. Lanjut ke hari tanggal 16 kita praktek di lapangan, yaitu praktek pemangkasan, mengukur pH tanah, dan untuk mengatasi penyakit kopi. Untuk itu mewakili kami dari petani kopi Kabupaten Samosir sangat mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara yang diwakili oleh Ibu Dekan beserta rombongan. Mudah-mudahan kegiatan ini kami mengharapkan dari petani kopi akan berkelanjutan, dan semoga kepada para petani di Kabupaten Samosir, khususnya yang melaksanakan kegiatan ini di Desa Tiga Salaon, Kecamatan Tongkota, sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan dapat kami implementasikan di lapangan. Sekali lagi terima kasih. Horas.